barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik. Hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah SWT. Jemaah yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun menyaksikan melalui media dimanapun berada. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, kita tidak pakai banyak pemanasan karena suasana sudah memang alhamdulillah panas karena listrik hidup mati. Yang kedua, saya terus terang berkecil hati ya, saya berangkat biasanya lebih cepat dari biasa, terjadi kejadian luar biasa. Saya tidak tahu apa sebabnya, mungkin karena saya terlanjur berbelok sampai ke Sudirman tadi, lupa yutan tadi, terlanjur sampai Sudirman. Tapi kalau saya jadikan masjid sebelah sebagai patokan, biasanya belum selesai sholat. Berarti lebih cepat dari biasa kan? Berarti antum tidak kasihan lagi diok saya. Teganya meninggalkan kita. Allah musta'an. Dan nampaknya imam yang tadi PJ, bukan imam definitif. Iya, biasalah PJ dievaluasi sekali 3 bulan, jadi takut dia mengambil kebijakan. Siapa imam tadi? Antum pasti ayatnya pendek tadi. Sahih? Rakaat pertama Atin, tidak masuk di sini Atin. Rakaat kedua Li'ila fi Quraisyin. Ya Allah ya Rabbi. Besok itu gunanya imam tuh nengok jemaah. Itu gunanya imam menengok jemaah. Rasa-rasanya ada Ustaz Dasman belum nampak, jangan digas. Karena memang termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu jemaah terlambat di rakaat pertama dipanjangkan lebih. Itu sunnah itu. Yang kedua, bila terdengar makmum di luar masjid, tapi jangan Masjidil Haram ya, jangan Masjid Nabawi. Ya sebesar inilah, sedang ruku, ditambah rukunya agak panjang agar dia dapat 1 rakaat. Itu sunnah juga. Ini hal-hal sepele, tapi kadang-kadang akibatnya fatal. Buktinya tadi saya termasa. Untung ada hadis pengobat hati. Man ata al-masjid atau man ata salat al-jamaah fa adraka an-nas qad sallu faqad adraka ajral jamaah. Siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, lalu dapatkan orang dah selesai salat, dia dapat pahala jemaah. Tapi tidak sama lah dengan yang dari awal, sama dengan yang tidak sama sekali. Jadi juga karena perlu ini, karena yang di sini sudah ngaji semua nih. Tapi kalau masjid lain tidak seperti ini saya katakan. Jelas, masjid lain kemarin ada yang sujud sahwinya sekali, sampai sekarang belum saya tegur. Saya nak cari dulu, jangan-jangan ada pendapat yang mengatakan sujud sahwi satu kali. Gimana? Enggak, dia bukan di sini, antum jangan apa. Nanti kan sedih nih. Untuk ke depan kalau tidak nampak saya tolong dipanjangkan dikit. Karena ada termasuk apa eksiden tadi, bukan eksiden apa namanya? Karena agak blank sedikit, belokannya terlupa sehingga langsung ke Sudirman. Nah, di Nangka. Yang kedua, biasanya kadang-kadang azan saya masih di SM Amin. Tadi azan sudah di Nangka, sudah hampir ke Namirang. Saya kira alhamdulillah tidak terlambatnya. Biasanya terkejar, Ustaz malumlah PJ. Jadi kalau PJ itu mau susah ngambil kebijakan. Nah, subhanallah. Imam terlambat juga tadi. Itulah sama kita senasib. Zaman sekarang ini kalau imam terlambat ditinggalkan orang.
Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Itu pemanasannya sudah panas sekali itu. Allahu akbar. Apa masalah ini? Ada hubungan dengan tidak menunggu tadi deh? Tidak, sebanding naik bukan turun. Terapa masalah. Jadi siap-siap mati hidup ya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat menikmati keduanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Asy alami. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun mengikuti mereka dengan setia. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kemudian petang ini kita dapat berita duka. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan mencabutnya dari hati anak manusia. Walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama, yaitu dengan mematikan para ulama yang senantiasa menegakkan dengan penuh keikhlasan agama ini seperti yang Allah turunkan dan yang Nabi SAW ajarkan. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti kesibah kita dengan yang lebih baik dan menerima semua jihad, dakwah dan nasihat yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan juga ilmu yang diwariskan kepada para muridnya, anak-anaknya, keluarganya, serta siapapun yang mendapat kebaikan daripadanya dan mengamalkan juga menjadi amal jariyah, amal ilmun yuntafa'u bihi. Dan tentu saja sebagai anak manusia, semoga Allah mengampuni segala silap, salah dan alfanya, dan kebaikan yang banyak tentu tidak dikalahkan oleh kesalahan yang sedikit, apalagi kalau tidak disengaja, hanya dari babnya ijtihad, tentu tidak luput kita dari kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan semoga beliau juga pergi dengan memaafkan orang-orang yang menyakitinya, menzaliminya, dan masih yang tinggal mudah-mudahan jadi ibrah bahwa tak lama lagi kita akan menyusul. Maka bersihkanlah hati, jangan dijadikan hati itu sebagai penjara-penjara yang kita di dalamnya menawan anak manusia. Terlalu banyak kita penjara di hati kita, sesak hati kita, sesak nafas kita. Nah, termasuk tadi, jangan masukkan saya dalam hatimu ya. Nah, iya, pokoknya saya sekarang minta maaf itu. Nah, tapi untuk ya, tapi itu belum saya maafkan. Karena urusannya sampai akhirat ya. Insyaallah ini sekedar nasihat saya, wasiat saya kepada saudara-saudari yang saya cintai. Tadi sekarang kalau bukan karena mencintai, saya tidak tegur. Tapi karena saya mencintai maka saya tegur. Dan kadang-kadang ada orang belum bisa menerima cinta seperti itu. Tidak bisa terus terang, maaf deh ya, saya selama ini ternyata berisi siri. Jangan, tidak mau gitu. Iya, demi kejujuran kadang-kadang tidak mau gitu. Nah, ada kalanya, atau misalnya terus terang hal-hal yang tidak mesti berterus terang. Atau ada orang yang belum siap menerima nasihat secara terangan. Tapi antum sudah siap, saya tengok. Ya. Aman dulu, lepas ini kita duduk ya. Pokoknya apapun yang antum nak katakan setelah kajian ini silakan. Nanti duduk kita lepas ini. Ada waktu kan? Siap, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati seluruh guru kita, para ulama kita yang telah mendahului, dan semoga pula yang masih hidup Allah berikan kekokohan, sabat alal haq, ala sunnah. Amin ya rabbal alamin. Tahu kan yang meninggal? Syekh Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Syekh Yazid. Nah, ada yang mau ke Jakarta?
Nah, doakan dari jauh sampai insya Allah. Baik, masuk kita sesuai janji kita pada pertemuan sebelumnya, masuk pada al-aslu al-thalis, landasan ketiga min usuli ad-da'wati ila Allah inda ashabil hadis, daripada dasar-dasar atau landasan-landasan dakwah di hadis. Yang ketiga adalah al-i'tisam bil kitabi was sunnah, yaitu subhanallah, nak matikan payah pula, nak pandai pas menghidupkan payah juga, hidup ke mana ada. Alhamdulillah, mohon maaf. Al-i'tisam bil kitabi was sunnah, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah sesuai dengan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kalimat i'tisam bil kitabi was sunnah tidak bisa berdiri sendiri pada umumnya, khususnya zaman ini. Mesti, kalau orang dulu i'tisam bil kitabi was sunnah, karena di zaman Nabi, zaman tabi'in itu pada umumnya muslim non muslim. Jelas? Apa zaman Nabi? Muslim atau non muslim. Jadi tafsir, kalau sudah sebut berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah, pasti orang Islam Al-Quran Sunnah. Siapa yang diikuti? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya juga berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang diikuti? Sahabat yang murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah paham dari awal. Kalau masih belum paham, kita ulang lagi berundingnya. Bukan berunding lagi, sudah Al-Quran dan hadis menyatakannya, bahwa generasi satu-satunya yang tidak terpapar aliran-aliran, kecuali hanya Islam saja, ahli sunnah wal jamaah, adalah as-sahabah. Tak satu pun personilnya yang punya atau terlibat aliran sesat atau aliran menyimpang. Kan sudah kita bahas sebenarnya, sudah mengingatkan ada Khawarij yang korban pertamanya ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala, kemudian Ali bin Abi Thalib, hampir Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk dia sakit subuh itu tidak ke masjid. Kadang-kadang rubba darratin nafi'ah, kadang-kadang musibah itu bawa sengsara, bawa nikmat. Makanya sakit jangan menggerutu. Kalau sakit ya alhamdulillah, karena sakit itu kadang-kadang buat selamat. Nanti saya ada ceritakan lagi kasus. Tonton barangkali tidak pernah mendengar foto pertama jilbab di Amerika di dokumen resmi, kapan itu terjadi? Kan tidak tahu bang dia? Mau tahu? Duduk selepas sisa. Itu kisah seorang gadis Suriah, gadis kecil. Mau tahu? Nanti pas munasabahnya datang, nanti indah pada masanya. Yang sekarang semua diborong, nanti itu tidak malu, sudah habis semua. Selesaikan ini dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak satu personil pun dari sahabat yang terlibat aliran sesat. Makanya mereka itu ajarannya tetap, kalau sudah sahabat itu sambil kitabi wa sunnah. Tapi di generasi setelahnya semua mengklaim dari, kalau di Indonesia tercatat di MUI Pusat 400 lebih aliran menyimpang yang resmi dicap sebagai aliran sesat. Itu semuanya pasti mengaku Al-Quran dan Sunnah, mulai yang paling jauh sampai yang paling dekat. Nah, semua pada aliran. Maka diperlukan membuktikan bahwa antum itu i'tisam bil kitab wa sunnah. Kalimat setelahnya wa nabzul bid'ah wa tahdziru minha. Membuang nabz itu adalah tidak dipedulikan lagi. Wa nabz wara'udzurim, mereka buang ke belakang, tidak ditengok lagi.
Tapi kalau masih ditimang-timang, ini bid'ah ini kalau begini kan itu kan sah. Berarti masih belum nabz namanya. Maka disebutlah anak buangan al-mambus. Kalau ada orang buang anak, istilahnya diistilahkan dengan nabadha, dia buang anak itu. Karena orang sudah sampai buang anak itu kata biasanya tidak ada lagi tidak ada lagi sayangannya, tidak ada sayangnya. Nah, kalau dengan bid'ah masih ada sayangnya, tidak mungkin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Ada yang jauh? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Bid'ah kan ada yang hak juga katanya. Antum pakai logika, sah? Mereka malah lebih hebat dua-dua dia kata, antum tidak punya otak kita. Kita ini bilang tidak gunakan otak, tidak gunakan logika. Ayo. Tapi habis Quran kan? Iya kan? Nah, teruskan. Ketika Allah bilang wa'tasimu bihablillahi jami'an. Terus wala tafarraqu. Bersatulah dengan ahli agama Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Kapan mulai ada cerai-berai? Kepada terdiam semua sih. Masih marah juga ya? Masih panas juga ya? Kan saya bilang tadi, sahabat ada bercerai-berai, ada aliran. Tafarraqu di sini membuat firqah. Kalau soal orang bertembung, berkelahi. Orang berkelahi. Di zaman Nabi ada orang berkelahi. Sahabat berkelahi ada. Perang aja ada, maksud sekelahi tidak ada tuh. Astagfirullahaladzim. Perang aja antara mereka kan ada. Sah? Subhanallah. Kelahi antara mereka ada enggak? Ada. Tapi ada enggak aliran? Ada firqah? Enggak. Mereka tetap satu garis, satu kelompok semuanya. Berarti maklum kita yang dimaksud oleh Allah SWT, wala tafarraqu, jangan bikin jalan baru. Jalan lama diikuti. Jalan Allah. Siapa yang tunjukkan? Allah dan Rasul. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Nabi ada keluar dari Sunnah? Tidak serentak, nampak. Mulai ragu. Nabi ada keluar dari Sunnah? Nabi ada mengesahkan bid'ah? Katanya ada. Bilal bikin bid'ah di depan Nabi. Tahu disahkan oleh Nabi SAW. Sahabat membaca doa Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi dan seterusnya. Juga bikin bid'ah di depan Nabi. Gimana itu? Oh ya, antum sembarang bilang orang tidak paham ya sih. Orang-orang yang menggunakan akal semua tuh. Kenapa tidak paham? Itulah maksudnya. Bukan tidak paham atau salah paham, barangkali lebih baguslah. Ya, keliru pahamnya. Sebab antum tahu kaum muslimin dan muslimat. Dan saya yakin yang mengatakan itu juga belajar ini. Cuman di tahap aplikasi, yarhamukallah. Di tahap aplikasi blank barangkali. Sebab sunnah itu terbagi 3. Apa itu? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau ketetapan. Tayyib. Bilal melakukan sesuatu yang diklaim tidak diajarkan Nabi, padahal diajarkan Nabi. Sebab Nabi sudah sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, siapa yang berwudu dengan baik lalu salat 2 rakaat la yuhadditsu fihi ma nafsahu
di dalam solatnya tak mengatakan, tak memikirkan kecuali yang berkaitan dengan solat, ghufira dzambu, diampuni dosanya. Kalau dosanya diampuni, kemana tempatnya? Di surga. Berarti Nabi menyaksikan Bilal dalam mimpi masuk surga. Karena apa? Karena dosanya diampuni tadi. Berarti yang diamalkan Bilal bid'ah apa sunnah? Ya sunnah, walhamdulillah. Sunnah takririyah. Tidak ada bid'ah takririyah, nggak ada. Andainya ada bid'ah di zaman Nabi, pasti ada istilah dalam hadis, sunnah terbagi 4. Sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan bid'ah takririyah, tidak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oke, dia bilang tidak diajarkan Nabi sebelumnya, tapi disahkan. Sekarang bid'ah hasanah, kalau dibuat orang, siapa yang ngesahkan? Oh iya, Nabi keluar dari kuburannya, cium lutut dia. Oh, betul juga. Atau Nabi setiap hari bisa konferensi internasional dengan mereka. Kalau itu ya angkat tangan kita. Memang sudah di luar kaji. Sudah di luar kaji kita. Kita tidak punya kapasitas lagi. Karena di atas Nabi lagi. Allahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, artinya memegang tali selain tali Allah Subhanahu wa taala. Dan tali selain tali Allah itu namanya namanya selain daripada tali agama Allah, tali siapa? Tali syaitan. Apa namanya? Selain sunnah, apa namanya? Ya bid'ah. Gitu aja kok repot. Ya Allah ya Rabbi. Selain tali Allah berarti bid'ah. Karena tidak ada diajarkan Allah, tidak ada disuruh, tidak ada perintah, tidak ada dilarang, tidak ada dicontohkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gimana sih? Aman? Alhamdulillah. Nah, kalau berhenti aman juga. Mana tahu? Mati semua. Alhamdulillah. Ternyata antum barakah, Masya Allah. Antum datang hidup pula, Masya Allah. Ini berlaku perkata orang tua-tua dulu, tidak boleh disebut-sebut katanya. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau gitu, karena lampu hidup mati, jadi kita bebas saja dulu ya. Nah, masih pembahasan judul. Kalau judulnya terbahas, biasanya isi mudah lagi. Nah. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, biarkan Allah sendiri yang menafsirkannya, bukan kita. Setelah ayat itu, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus dia sebutkan wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian setelah ayat itu apa bunyinya? Ayat setelah itu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Cerai-berai tadi kenapa maksudnya? Pulang dari masjid ke rumah masing-masing. Ini yang dimaksud. Atau sekolah, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Mekah, ada yang ke Maroko, itu maksudnya? Enggak juga. Atau ada yang menikah dengan orang Jawa, menikah dengan orang Minang, menikah dengan orang Batak, atau menikah dengan orang Gorontalo, itu maksudnya? Enggak juga. Atau sebagian jadi pedagang, sebagian jadi pejabat, sebagian jadi petani, sebagian jadi peternak, itu maksudnya? Enggak juga. Terus apa maksudnya? Jangan berfirqah-firqah.
Karena perbedaan profesi, guru, dosen dan sebagainya. Walaupun ada juga sebagian hasad di antara kita, tapi tidak seperti berbedanya kita dalam aliran keagamaan. Sah? Tidak seperti perbedaan umat dalam aliran dan keagamaan. Sahih? Sahih? Nah, Mu'tazilah tidak mungkin bersatu dengan Asy'ariyah. Walaupun mereka ikut cara berpikirnya. Asy'ariyah ikut pemikiran Al-Mu'tazilah, cara berpikirnya. Tapi hasilnya ada yang berbeda. Antara Kullabiyah dengan Jahmiyah juga tak akan sama. Antara Islam jamaah dengan Islam futuristik juga akan berbeda. Tahu Islam futuristik? Tak tahu ya. Pokoknya ada mudhafun ilaih pasti tidak asli. Kalau masih ada mudhafun ilaih pasti tidak asli. Sebab mereka sudah menghilangkan alif dan lam ma'rifah. Menghilangkan alif dan lam. Yang belajar nahwu paham nih, kalau enggak. Ya. Alif lam dalam bahasa Arab ma'rifah. Islam yang dikenal. Tapi kalau dibuang alif lamnya tinggal alif lam. Al-Islam tadi kalau dibuang alif lamnya tinggal Islam. Islam nakirah atau ma'rifah? Itu belajar nahwu nih. Islam nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah. Apa makna nakirah? Bersifat umum. Boleh ditambahkan ini, boleh ditambahkan ini. Misalnya Abang Jarrah ini, la ilaha illallah, tidak boleh nampak. Kalau disebut rajulun, itu semua orang, tidak jelas tak siapa laki-lakinya. Tapi kalau disebut rajulul a'mal, apa makna rajulul a'mal, bang? Dah, rajulul a'mal, seorang pebisnis, businessman. Dah, berarti sudah makrifah. Sudah makrifah karena dia sudah punya profesi. Tapi kalau rajulun, laki-laki, tidak jelas. Sama juga dengan Islam. Islam yang mana? Ditanya orang nanti. Islam Hanafi, Islam Syafi'i, Islam Hambali dan sebagainya. Makanya agama kita sebenarnya salah terjemah dalam KTP kita. Coba KTP, mau buka KTP. Agama apa? Hah? Tidak pakai alif lam kan? Indonesia, tidak Indonesia, yang penting tidak pakai alif lam. No? Makanya orang cenderung menambah. Maka lahirlah berbagai bentuk Islam di kita ini. Kalau di zaman Nabi dan zaman yang mengikuti seperti zaman Nabi SAW atau untuk hari ini, kalau di Arab Saudi ya, boleh tengok KTP-nya. Ada tulisan agama di situ? Ada. Apa tulisannya? Islam saja atau Al-Islam? Atau enggak hafal ya? Saya nomor saya masih hafal sekarang. 209992 Al-Islam. Al-Islam. Makanya di sana enggak berlaku Islam selain Islam yang Allah turunkan. Masya Allah. Asik juga ya, mati hidup. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya cenderung ketika dibuat nakirah ditambahkan Islam Nusantara, Islam liberal, Islam murni, Islam jamaah, Islam abangan, Islam kejawen, Islam sudah tadi Islam KTP, Islam. Kenapa? Islamnya masih nakirah. Maka masih bisa diidhafatkan, ditambah-tambah. Maka kembalikan Islam itu Islam yang pakai alif lam. Inilah yang disebut dengan hablullah itu. Maka Allah ingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah. Waqtalafu, dan berselisih paham. Kapan berselisihnya? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Dari siapa datang keterangan? Allah dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ada dalam keterangan tuh. Ulaika lahum azabun azim. Mereka dapat azab yang besar. Kenapa mereka diazab? Hah? Salah. Kenapa mereka? Ketika mereka merubah agama yang Allah turunkan, akhirnya mereka ada yang sampai kepada keluar dari agama itu. Sah? Tidak paham. Saya ulang kembali. Karena mereka keluar dari keterangan yang Allah turunkan dan Rasul mereka ajarkan, akhirnya mereka keluar dari agama yang Allah turunkan. Siapa mereka yang dimaksud di ayat itu? Siapa dimaksud dalam ayat itu? Ayat ini kan turun ke sahabat dan Nabi SAW. Siapa yang dulu diturunkan kepadanya keterangan-keterangan? Wih, la ilaha illallah. Sahabat dengan Nabi sama tuhnya. Jangan kalian, siapa kalian di sini? Sahabat, iya enggak. Kita ikut. Tapi yang pertama dituju dengan kalimat wala takunu sahabat. Kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai dalam agama. Siapa mereka? Kan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Karena mereka lah yang diberikan kepadanya keterangan-keterangan dari Allah dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Orang Yahudi, nabinya Musa. Tapi banyak nabi lain. Tapi yang paling terkenal adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena kebenaran diturunkan Taurat. Dan Nabi orang Nasrani diturunkan kepadanya Az-Zabur. Lupa kaji Al-Injil. Tidak ada belajar agama nampaknya. Nah, agama Al-Injil. Nah, setelah turun kepada mereka Taurat, Injil, ada enggak mereka merubah-rubah agamanya? Ada. Dengan apa? Dengan apa mereka rubah? Turun wahyu lagi? Ada sunnah Nabi lagi? Terus apa yang mereka pakai itu berubahnya? Al-bid'ah bang. Hah? Bid'ah. Cuma mungkin di agama yang sekarang Yahudi Nasrani tidak ada istilah bid'ah karena bahasa sayur nih, bahasa Ibrani. Nah, mohon maaf. Mungkin ada bahasa wajah Nusantara tidak paham. Bahasa Suryani. Injil kan pakai? Injil pakai bahasa Suryani. Hah? Taurat. Nah, Nabi Isa dulu pakai bahasa Suryani. Yang terakhir yang dipakai secara massal agama Suryani adalah oleh Nabi Isa dan umatnya. Kemudian di kalangan Babilonia dulu di Irak Selatan juga sering pakai, kemudian di Turki dan kawasan-kawasan sekitarnya. Terus sekarang tidak banyak dipakai, termasuk bahasa yang memang dikatakan hampir menghilang dari peredaran. Karena bahasa menurut para ahli setiap hari itu 1/4 bahasa hilang setiap hari. Antum udah sadar? Saya menyadarinya. Sebab banyak bahasa-bahasa, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Oju. Wong Mengkinang Oju sampai di Pokan tidak pandai soju lah. Tidak pandai bahasa Oju lagi. Tidak berubah bahasanya. Iya. Antum rasakan itu. Jadi oleh satu kaum muslimin Nabi
Mereka berpecah belah. Sah? Al-Quran mengatakan. Sah? Al-Quran mengatakan mereka berpecah. Sah? Hadis? Hadis mengatakan mereka berpecah. Iya. Ragu nampaknya. Hadis juga mengatakan mereka berpecah. Kenapa mereka berpecah? Karena tidak mengikuti keterangan-keterangan yang diberikan. Sudah terang semuanya. Sama kita hari ini. Kaum muslimin dan muslimat. Umat Islam. Atau azan dulu kita. Azan dulu ya. Baik, silakan. Yang paling kecil yang azan. Siapa paling kecil? Usama. Azan. Yalla. Yalla asmi'na. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka bercerai-berai, berselisih setelah datangnya al-bayyinat, keterang-terang. Nah, kita dilarang Allah SWT untuk bercerai-berai, untuk berselisih lagi setelah datangnya al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Al-Quran was sunnah.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya rahmukallah. Berarti bayinat sudah ada. Allah menyebut kitabnya dengan bayinat. Menyebut nabinya sebagai mubayyin. Oleh sebab itu tidak boleh lagi berselisih. Tapi kenyataannya ada Al-Quran, ada hadis, kita berselisih. Dari mana datang perselisihan itu? Tadi antum bilang dari bid'ah. Dari bid'ah. Makanya Nabi ketika menyebut siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Kenapa setelah Nabi datang perselisihan? Jadi agak sulit ujiannya, musim-musim panas ya. Kenapa setelah Nabi lebih banyak perselisihan? Karena zaman Nabi tidak ada bid'ah. Zaman Nabi tidak ada bid'ah. Yang di zaman Nabi itu yang ada adalah benar, salah. Dari Islam atau bukan dari Islam. Kalau sekarang kan mungkin kita katakan orang buat perayaan, orang Islam buat perayaan meniru arayan orang lain, kadang-kadang disebut itu adalah perayaan agama lain, marah dia kan? Sah? Marah tak? Dikatakan mereka keluar dari Islam, apalagi? Belum lagi kita keluarkan mereka dari Islam, sudah dibilang kita suka mengkafirkan orang. Pada di zaman Nabi jelas, ini kafir kata Nabi, tidak ada yang marah. Yang marah kecuali orang kafir. Terus sekarang enggak. Orang Islam buat pekerjaan orang kafir, dia ingin itu bagian daripada Islam. Sahih? Nah, orang Islam memakai pakaian khusus orang kafir, lalu dilarang, mau dia? Enggak. Makanya di zaman Nabi, perselisihan itu cepat diredam. Khilaf dalam masalah ini. Datang ke Nabi, selesai. Selesainya bisa dua-duanya boleh atau salah satunya boleh, salah satunya tidak. Sahih? Atau semuanya tidak boleh? Semuanya tidak boleh. Setelah datang ke Nabi SAW. Makanya ahli bid'ah mengatakan Nabi itu suka melegitimasi bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh sahabat. Dibuatnya contoh-contoh. Contoh tadi, Bilal setiap batal wudu lagi, setelah wudu salat. Lalu Nabi SAW katakan boleh. Maka komentarnya apa? Untung Nabi bukan Wahabi. Untung Nabi bukan Wahabi. Karena Wahabi mengatakan tidak boleh. Kapan kita bilang tidak boleh? Artinya Nabi, mereka memposisikan Bilal sebagai ahli bid'ah, lalu diterima oleh Nabi. Berarti yang seperti ini dia kan keliru pemahaman, karena bid'ah itu baru ada setelah Nabi SAW. Karena Islam belum sempurna. Islam sudah sempurna di zaman Nabi itu belum? Belum, masih proses. Sampai turun al-yawma akmaltu lakum. Makanya ulama hadis seperti Ibnu Hajar mendefinisikan bid'ah itu dengan i'tiqadu syai'in ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ba'da i'tiqadu syai'in lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Meyakini di sini melingkupi masyarakat, meyakini bab akidah yang tak diyakini zaman Nabi, atau meyakini keutamaan suatu ibadah yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini suatu hukum yang tidak ada dijelaskan Nabi alaihi salatu wasallam, lalu diyakini sebagai itu suatu hukum yang dari agama. Maka meyakini sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Jadi bid'ah itu setelah Nabi. Apa buktinya? Kenapa di hadis itu Nabi katakan alaikum bisunnati. Habis itu? Enggak, setelah alaikum bisunnati dan seterusnya, habis itu wa iyyakum atau alaikum sunnati apa wa iyyakumnya ada.
wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi, pegang sunnah dan sunnah para khulafa. Kemudian jauhi apa lawannya? Lawan sunnah apa? Langsung bid'ah aja. Yang diada-adakan. Berarti kalau diada-adakan baru atau yang lama? Yang baru. Yang baru. Yang tidak ada di zaman Nabi. Baik tersurat maupun tersirat. Dilakukan Nabi atau dilakukan oleh sahabat. Dan ingat, semua agama yang diamalkan sahabat wajib diketahui Nabi. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Nah, kalau dapat dalam hadis Nabi mengetahui dan membolehkannya, maka boleh dilakukan. Dan kalau ditemukan hadis Nabi tidak bolehkannya, tidak iakan, maka tak boleh dilakukan. Maka kalau ada orang puasa 40 hari tak makan tak minum, apa kita bilang? Woi, teruskan? Enggak, karena Nabi melarangnya. Oh, tapi bagus buat khusyuk sendiri aja lah. Itu bukan agama Islam. Sah? Ada orang yang sholat malam tanpa tidur. Kita kan? Orang sholat malam tidak tidur. Kita katakan? Langsung bid'ah aja tuh. Iya, ini maksiat dilarang oleh Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya sholat semalaman suntuk. Tapi pahala sholat semalam suntuk ada enggak? Ada. Ambil pahalanya. Jelas ya? Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Jangan tuh bilangkan Nabi pernah tarawih juga, Ustaz. Dari lepas Isya sampai menjelang subuh. Ya, ini keadaan khusus di bulan Ramadan. Nah, dan itu tidak setiap malam. Setiap hari itu malam. Setiap malam. Nah, jadi wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di jama'ahumul bainat ulaika lahum adzabun azim. Siapa mereka? Nih, kita tadi Allah menjelaskan siapa yang dilarang. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah putih berseri-seri dan di hari wajah ada pula yang hitam apa, Bang? Hitam kelam. Hitam mengkilat. Hitam kelam. Mengkilat lumayan lah sih. Kayak sepatu di semir. Hitam kelam. Nah. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, apa balasannya? Lanjutkan. Ulang kembali. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, bantulah saya, weh. Nanti dah pulang baru ingatkan saya salah. Adis, coba. Akafartum ba'da imanikum. Jadi kadang-kadang amalan yang diada-adakan itu menyebabkan orang kufur. Sah? Ada amalan bid'ah itu membawa kekufuran. Saya sampai hari ini masih heran, ikhwan kaum muslimin muslimat, orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Padahal bid'ah itu menurut ulama terbagi dua. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan orang kafir. Ada bid'ah menyebabkan orang kafir? Ada. Apa contoh? Ya Allah ya Rabbi. Orang Yahudi mengangkat Nabi Uzair sebagai anak Allah. Bid'ahnya di bidang apa itu? Bidang kekafiran. Di bidang akidah. Jadi keyakinan itu bukan masalah mudah, weh. Kadang-kadang kita mengingkari perbuatan lebih daripada keyakinan. Keyakinan itu lebih parah. Meyakini Allah memiliki anak. Itu parah itu.
Makanya mereka, ada nggak dalam Taurat atau dalam hadisnya Musa alaihissalam mengatakan Uzair sebagai anak Allah? Nggak ada. Terus kok bisa sampai mereka begitu? Wih, kenapa? Kenapa? Mereka buat. Apa bahannya? Yang dibuat-buat itu apa bahan biasa? Perkiraan dari pikiran atau perasaan dari hati. Tahu enggak Tuhan, Nabi Uzair itu ganteng luar biasa. Paham? Kemudian waktu dia dimatikan 100 tahun itu masih muda. Ketika dia bangkitkan kembali, dia masih seperti waktu dulu juga. Masih muda. Makanya mereka, ini yang begini ini kekal ini. Kan tidak berubah berarti kan? Ada manusia setelah 100 tahun tidak berubah? Nggak ada kan? Maka mereka anggap itu sebagai anak Tuhan. Dari mana dapat? Wahyu turun? Wahyu turun? Enggak. Hanya perasaan. Kan ada juga kadang, Masya Allah, saking menghormati wali, Habib, ya. Berarti Angku Salih, tahu Angku Salih? Angku Salih, macam tak tahu aja tuh. Orang Priaman mesti tahu tuh. Siapa Priaman? Priaman cah. Tahu Angku Salih? Ya, Syekh. Antum tak lahir Priaman ya? Iyalah. Pekanbaru, Masya Allah. Angku Salih itu banyak fotonya di rumah makan, Awak oleh kan? Dia ada foto Angku Salih, baca sejarah Angku Salih itu suka kasih makan orang gratis. Masuk makan piaman tuh, sako kan gratis, kosan mahal, lo kan pakang lo. Tanya ada fotonya orang pemurah itu di Jawa tuh, ya, tengah ada acara ala ke Solo sana kan. Jadi rumah makan Padang, rumah makan Rawak mah. Nampak Gus Salih, akhirnya ada lumayan nih. Gus Salih suka kasih makan orang, kabarnya dulu pemurah orang. Pokoknya bayar. di antara apa namanya yang semacam karamah kata mereka, tapi itu kan bukan karamah, khurafah. Beliau itu sampai salat di 4 masjid dalam satu waktu jadi imam. Kalau jadi makmum okey lah, nak serakaat sini udah serakaat situ kan. Ya Syekh? Ini jadi imam. Ikan Syekh, ada saksi tu. Ada saksinya. Dia pakai apa? Kayak cerita karangan. Legenda. Banyak orang ngarang-ngarang cerita. Saya tidak aneh, sebab di hadis saja banyak orang ngarang cerita. Iya, perawi hadis ngarang cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Nabi aja dia berani ngarang. Jawablah, antum dah sampai ke Arab. Mana banyak buku Indonesia pada buku Arab? Buku Arab. Yang jolly dicetak di Arab rumah. Lucu. Tapi karena rata-rata orang awam tidak berilmu, percaya juga dia. Ada lagi yang fitnah. Dia juga tidak tahu malu ini. Tokoh masyarakat, tapi tidak punya malu juga. Itu orang-orang itu tidak baca kitab turas. Kan tidak punya malu namanya. Sebab kalau dibuka kajian-kajian semuanya, rata-rata yang pakai kitab turas itu siapa? Kitab turas tidak tahu durian. Buku kuning bang, kitab kuning. Kitab kuning. Nah, jadi ini orang yang tidak punya malu juga. Sama lagi yang tidak punya malu, siapa yang pergi belajar akidah yang diajarkan oleh Wahabi, jadi zombie. Jadi zombie, tentu zombinya. Zombie tahu apa tuh? Mayat hidup. Namun tidak pas lagi mayat mati kan, hidup pula. Nah, itu masuk. Terinspirasi oleh film Amerika. Allah musta'an. Akhirnya, padahal dia pergi ke sana tidak pernah nengok zombie. Orang nengok di layar, kalau yang satelit itu layar apa, nomor kaca.
Bang, tunjuklah gambar. Saya tidak paham layar perak, layar kaca itu apa maksudnya. Layar lebar itu perak. Tambah tak joleh. Sekarang kan pakai satelit orang sekarang, sah? Semua yang dilihat di Makkah, Madinah, kan nampak semuanya, sah? Ada orang lari sana lari sini seperti dalam film zombie itu? Ada? Tuh. Tapi orang ini tidak punya malu memfitnah seperti itu. Sah? Berarti tidak punya malu. Cuman saya yang ngangguk-ngangguk. Banyak juga. Tapi setelah kasus Makali saya juga tidak heran lagi. Ada juga banyak yang manggut-manggut gitu. Jangan-jangan manggutnya ada bayarannya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka di antara bid'ah itu ada mufassiqah, mukaffirah, ada yang membuat orang kafir. Ada contoh lain? Nggak usah kita loh, awak bantah kita mau kita, orang lain aja loh gitu. Ada bid'ah lain? Wih, nanti kena marah pula sama orang luar kan? Agama kami dibahasnya. Taib. Contoh dalam agama kita. Apa contohnya? Seperti wahdatul wujud. Orang sufi yang berpemahaman bisa menyatu dengan Tuhan. Pernah dengar? Pernah dengar? Seperti akidahnya Ibnu Arabi. Itu yang pencetusnya itu bukan orang biasa. Seorang yang menulis produktif. Seorang penyair, sebagian mengatakan syairnya mendekati syair-syair orang jahiliyah dulu. Coba bayangkan. Masa jahiliyah kan bahasanya lebih tinggi daripada orang-orang sekarang. Tapi syairnya dia sampai menyamai cara syair-syair orang jahiliyah dulu. Pengetahuan fikihnya jangan tanya lagi. Cerdasnya. Tapi sesat. Dia mengatakan menyatu dengan Zat Allah. Di satu sisi pemikirannya Allah tidak bertempat katanya. Lalu gimana pula dia menyatu? Ala kulli hal. Ini yang seperti ini bid'ah enggak? Sepakat bid'ah? Enggak condora? Sepakat? Baik, bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah? Menurut dia hasanah tuh. Menurut dia bid'ah hasanah. Taib, yang begini ini membuat dia mukaffirah, keluar dari Islam. Walaupun masih disebut dengan sufi Islam, tasawuf Islami. Ma'asyul kiram. Lah mulai nengok apa? Nengok jam. Sabuk ya, Mas. Terus terang aja. Jangan ada dusta di antara kita. Panas yang kurasakan juga kurasakan. Tapi untuk kali ini imam pasti paham dia, tidak akan panjang. Karena semua sudah hadir. Yang maksud saya tadi kalau belum hadir, kalau sekarang pendek-pendek aja Ustaz ya. Nah, kalau dapat PJ lagi pendek aja, enggak apa. Soalnya orang udah kepanasan. Kalau tadi kan masih banyak yang belum hadir. Nanti saya tanya lagi, kalau jadi kita cerita habis ini saya tanya, sudah berapa sab yang hadir tadi pertama antum takbir? Kalau saya jadi imam begitu, ana lihat dulu. Saya yang rutin-rutin insya Allah saya hafal. Yang rutin jemaah. Kalau masih ada yang belum datang, itu saya tambah panjang. Biasanya saya amati setelah salam, alhamdulillah yang rutin-rutin itu tidak terlambat nih. Yang rutin-rutin itu tidak terlambat. Karena itu yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Taib. Nah, bid'ah kedua namanya mufassiqah. Membuat orang fasik. Tidak ada yang namanya bid'ah muhassinah. Tidak ada yang namanya bid'ah. Pokoknya tidak ada yang nama-nama itu. Nanti akan ada yang bilang, itu kan bid'ah ini maksud adalah bid'ah di bidang keyakinan Ustaz, akidah. Memang kita mengatakan bid'ah di saat orang meyakini sesuatu itu. Kalau dia tidak yakini, dia tidak ahli bid'ah. Nah, ibadah yang antum lakukan yang tak
dasarkan pada perintah Nabi, tidak perbuatan Nabi, tidak persetujuan Nabi. Antum meyakini? Tidak paham? Tidak paham? Orang melakukan suatu ibadah tertentu, tidak ada perintah Nabi, tak ada contoh Nabi, tidak ada persetujuan Nabi. Dia meyakini nggak ibadah itu diterima Allah? Bukan antum, ahli bid'ah tuh. Nggak Allah. Ini, saya bicara atas nama orang itu. Diyakini, ketika diyakini, ini namanya apa? Langsung bid'ah pula. Ini namanya akidah. Ini namanya etiqad. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan meyakini sesuatu yang tak ada di zaman Nabi. Ada salat, tidak ada zaman Nabi. Diyakininya ini salat bagian dari syariat. Namanya? Ya, dia meyakini keyakinan. Karena dia yakin dapat pahala. Makanya saya katakan semua bagian dari agama ini masuk dalam ruang akidah. Salat. Antum kenapa salat? Yakin tak? Berarti yakin akidah. Meyakini itu sebagai perintah Allah berarti akidah. Antum menikah? Yakin tak perintah Allah? Akidah. Maka boleh tak antum menikah lebih dari 4? Satu aja payah. Keyakinan. Semuanya berdasarkan keyakinan kaum muslimin. Makanya definisi Ibnu Hajar i'tiqadu syai'in lam yakun di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman akan beda nanti bid'ah akidah dengan bid'ah ibadah dan bid'ah muamalah, bahkan bid'ah akhlak dan adab. Akan beda. Orang berkeyakinan kalau kita di Indonesia nih kiai tangannya harus di fotokopi, timbal balik. Sah? Cium timbal balik. Nah, ini yang melakukannya meyakini itu baik. Orang yang melakukannya meyakini itu baik. Di sisi siapa? Sisi Allah. Ya, Syekh. Menghormati guru. Kenapa antum menghormati guru? Antum tak mau cepat selesai nampaknya. Mereka menghormati gurunya dengan cium tangan timbal balik karena mengharap apa? Malah apa? Ya ridha Allah lah. Kan ngalap berkah ceritanya. Berkah dari siapa? Dari Allah, maka dicium timbal balik. Berarti akidah apa enggak? Iya. Kalau bukan karena berkah, orang mereka yakin enggak berkah dari Allah? Tapi lewat cium tangan ini. Allah berikan keberkahan pada orang ini. Kan itu keyakinannya. Kan itu. Akidah enggak? Akidah enggak? Kan orang sekarang nak mencoba memisahkan masalah akidah dan masalah fikih. Kalau masalah fikih tidak bisa dimasukkan bid'ah katanya. Kan khilafiyah, ijtihad. Ya Syekh, semuanya masuk dalam bab akidah. Cuman beda antara bid'ah adalah akidah dengan bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam akidah mesti bikin aliran baru. Mesti bikin aliran baru. Tapi kalau bid'ah dalam ibadah belum tentu. Makanya orang yang mengatakan masalah ibadah tidak boleh sebut bid'ah. Antum terlambat bangun nampaknya. Soalnya ketika bicara tentang kunut subuh secara berterusan, berapa pendapat ulama? 5. Nampak bangun juga? Mohon maaf. 1 mengatakan wajib. Ya. Kemudian ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan mubah. Dan ada yang mengatakan apa lagi? Nah, saya dia lupa gara-gara antum ini. Nah, ada kitab namanya Marwiyat Qunuti Salatil Fajr. Dikumpulkan semua riwayat dan fikihnya sekali.
Ya supaya antum dibilang nanti orang hadis itu tidak pandai fikih katanya kan. Jadi ada fikihnya, ada hadisnya sekali. Ala kulli hal. Ada mereka yang nyebut ibadah ini sebagai bid'ah? Itu yang saya maksud. Ada enggak yang menyebut kunut itu bid'ah? Ada, sah? Baik. Berarti masalah fikih itu masalah akidah. Fikih. Jelas? Baik. Masalah mencium tangan tadi. Timbal balik atau tak timbal balik? Ada yang mengatakan itu bid'ah? Wih, ada. Lihat ahkamut takbil, lihat Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun beliau mentarjih boleh, tapi dengan syarat tidak gulu. Yang dilakukan orang sekarang gulu apa tidak? Gulu. Berarti syarat tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, mereka yang membolehkan cium tangan, ya dicium, bukan di kening. Nanti kena akibat batu akik kita. Ya Syekh, kalau antum cium, kan takbilul lihat, bukan darbul lihat. Sekarang sering anak-anak kita begini ke sini kan? Sah? Itu jangan boleh, enggak boleh. Sebab apa? Saya dulu enggak begitu perhatian ya, ketika saya dengar Syekh Saleh Muhammad Saleh Munajjid menjelaskan. Dia menukil juga dari gurunya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kalau ini cium, khilaf di antara ulama. Tapi kalau ke kening itu seperti sujud, apalagi membungkuk pula. Maka ini tidak dibolehkan. Sahih? Maka yang paling bagus seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, adalah mencium jidan syekh kita atau ayah kita, mak kita, datuk kita. Apa sebab? Wih, apa hikmahnya? Hah? Semua menghormat itu. Hah? Apa sebab? Mana yang lebih berharga, tangan daripada kening? Ah? Kening kan? Itu yang pertama. Karena biasa cium tangan, akhirnya selalu salam tempel yang diharap. Karena tangan dicium, karena tangannya selalu memberi. Dia lupa yang memikirkan pemberian itu kepala. Kadang-kadang kita lupa pada yang memberi sesungguhnya. Nah, itu yang pertama. Tapi kata Ibnu Qayyim, bukan itu masalahnya. Kita ketika mencium kening orang yang dimuliakan, kita diajarkan untuk selalu alil himmah. Ali al-himmah. Untuk selalu punya obsesi tinggi. Nggak, kita memuliakan orang tanpa merendahkan diri. Paham? Merendahkan apa? Memuliakan orang tanpa menjatuhkan martabat. Nggak bungkuk-bungkuk. Tapi selalu melihat ke atas. Ini pada gilirannya mengajar anak punya ulul himmah. Yang kedua, ketika dia tahu mencium kening seorang yang dihormati, dan itu yang paling berharga di kepala kita. Antum dipegang tangan sama orang marah, weh, antum udah capek ya? Sama dong. Nah, dipegang tangan marah, enggak, tapi dipegang kepala, hah? Marah. Ada syekh di Qasim, Arab Saudi. Syekhnya baik sekali sama anak tuh, sama sopirnya orang Madura, orang Indonesia. Dan anak itu juga memuji-muji syekh itu. Di depan ada saudara kita kerja di Maktab Jaliyat waktu itu di situ. Dia cerita, ada di Damam. Nggak salah yang ceritakan Syekh Zaizan sama saya. Jadi syekh itu bingung. Anaknya baik, saya dengan dia baik, alhamdulillah. Haji, setiap haji saya bawa katanya. Umroh saya bawa terus. Ya, saya nyewa kamar sendiri, saya kawan kamar seperti sawah kamar saya. Artinya kan baik itu kan? Iya kan? Kalau kita pergi dengan bupati kan, enggak bupati kalau bintang 5 kita kan homestay kan? Enggak. Serius nih. Iya. Itu bedanya orang Arab kita, pejabat Arab dengan pejabat kita barangkali wallahu alam ya. Pada umumnya saya teman tukang urut, cuma tukang urut orang Indonesia.
Tapi kalau Pak Gubernur Madinah yang ngajak dia umrah, kan dia sewa satu lantai Darut Tauhid tuh, semua mereka. Beliau juga nginap di situ, di kamar yang bergengsi itu. Orang kan kata, tukang UI-nya dia apa ya lah dicari. Enggak. Cuma beliau bilang, mohon maaf Ustaz katanya, daripada nginap di hotel bintang 5 itu, saya lebih senang nginap sama Ustaz aja kan. Apa tahu? Apa sebabnya? Karena di situ keluar masuk kena periksa. Belum lagi detektor logamnya, belum lagi dirabung. Kecuali setelah kenal, baru enggak. Udah kenal baru lewat kan. Sebelumnya kena periksa. Jangan karena orang saya jadi MC, jadi penterjemah di acara-acara, kadang ada wakil presiden, kadang ada menteri kan periksa juga. Gaji enggak lah gitu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Kembali ke yang tadi, kita diajarkan untuk Syekh tadi cerita, setiap saya suruh selalu dia begini katanya. Seperti orang enggak suka. Kok gini dia? Kenapa? Lalu kawan saya bertanya, memang saya nyuruh seperti apa? Ya karena saya menganggap anak sendiri, saya sayang sama dia, saya gosok-gosok kepalanya. Padahal dia sudah 3 anak Indonesia kan? Dipegang-pegang kepala sama orang Arab yang lebih muda dari dia. Jadi baru dijelaskan, Syekh, kalau orang Indonesia megang kepala itu seperti megang pantat bagi orang Arab. Orang Arab jangan contoh pegang pantatnya, bahaya. Nah, marah dia. Sama seperti orang Indonesia kalau pegang kepala. Maka untuk membiasakan ini mungkin bagi Indonesia agak sulit, membiasakan cium kepala itu. Kan kalau kita ketemu Syekh, pegang kepalanya 2 tangan, dicium jidatnya begini. Bagi di sana enggak apa-apa. Tapi dia coba kiai pegang palu dia. Kalau belum biasa beliau tu dengan orang Arab, jangan buat-buat enggak. Nanti saya yang disalahkan. Nah. Ya. Ambil khilaf ulama tentang mencium tangan tadi. Tapi jangan sampai fotokopi timbal balik. Dah, cukup dengan penghormatan dicium. Bukan di kekening begini. Apalagi dengan menunduk-nunduk. Ini kan ramai, mohon maaf, pada umumnya pesantren kita ngajarkan menunduk. Bahkan ada yang merangkak di antaranya. Ya kalau saya lihat videonya ada yang merangkak ya. Ini tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Sedangkan mencium tangan, Masya Allah. Kalau dicari dalihnya ada juga nanti itu. Jadi sekarang bab ini atau asal ini adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya ahli hadis, bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mesti membenci bid'ah dan mengingatkannya. Tak mungkin antum akan mencintai Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna kalau tidak membenci lawannya. Tak mungkin akan menegakkan Sunnah kecuali dengan meninggalkan bid'ah. Seperti kata Ibn Abbas, Iza uhiyat bid'atun matat sunanun. Bila satu bid'ah dihidupkan, mati banyak sunnah. Satu bid'ah cuma dihidupkan, banyak mati sunnah. Bisa nanti kalau tuan-tuan punya waktu, saya tambahkan sekarang contohnya. Tapi nampaknya tidak setuju lagi nih. Nah, insya Allah kita undur pada waktu yang akan datang. Ketika pada tafsirnya nanti akan disampaikan. Dah, kalau soalnya banyak sekali. Kita tahu kan hidup bid'ah satu di situ, mati banyak sunnah. Sangat mudah dicari hari ini. Itu pertanda bahwa sesungguhnya bid'ah lebih dominan daripada sunnah. Bukti konkretnya aliran sesat subur tumbuh di musim hujan. Makanya sampai 2014 kemarin sudah 400 lebih tercatat di MUI pusat. Ini sudah 10 tahun pula saya tidak buka lagi. Takut saya bukanya. Jangan-jangan sudah 800 pula. Ya, karena sudah banyak kan timbul. Yang bisa nelpon Allah ada. Yang bisa bicara dengan malaikat ada. Habib yang melarang malaikat munkar nakir ma'azab ada. Yang pakai bahasa makali-makali
Ada. Semua ada sekarang. Sah? Ini kan yang baru-baru nih. Yang ikut ormasnya masuk surga ada. Dia tanya mau makin merabbuk, bilang saya ikut anggota. Dan sebagainya. Kaum muslimin. Itu belum terdaftar, itu belum terdaftar tuh. Nah, belum terdaftar. Ambil formulir sudah tapi belum daftar ulang. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Allah. Dulu 2004 saya baca masih di Madinah 240 lebih. Aliran terdaftar resmi di MUI. 2014 saya sudah Indonesia 10 tahun. Selepas itu berarti sudah berapa tahun saya Indonesia. Saya berharap dengan pulangan saya tambah kurang, nampaknya tambah banyak. Jangan-jangan saya punya peran pula, na'udzubillah. Tapi kadang-kadang ketika perpecahan itu selalu mengundang pecahan-pecahan baru. Sah? Karena itu akan melahirkan bid'ah yang lain. Nah, 2014 400 lebih. Ini 2024 saya enggak tahu. Entah berapa, semoga tidak bertambah. Kalau pakai teori yang lama 2 kali lipat tambahnya, berarti sekarang sudah 800. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itulah sebabnya kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang tidak merasa dia tidak meninggalkan. Awak aja yang berusaha untuk selalu dengan Sunnah masih merasa banyak meninggalkan Sunnah. Ya kenapa? Karena kita paham yang Sunnah itu ini. Sebagian tidak. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ya cukup judul aja dulu malam ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.